Ketemu lagi bro. Kali ini kita akan membahas sebuah taman yang ada di tengah kota Jakarta. Pada video saya yang lalu kita telah membahas sebuah taman, yaitu Taman Ayodhya yang berada di daerah Jakarta Selatan Blok M. Kali ini kita akan membahas sebuah taman yang ada di tengah kota, yaitu Taman Suropati. Taman tersebut berada di Kecamatan Menteng. Tepatnya taman tersebut berada di 3 titik pertemuan jalan, yaitu Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, dan Jalan Tokuma. Bagi yang dari luar Jakarta, untuk membayangkannya sederhana saja. Taman Suropati, kalau posisi kita itu berada di Bundaran HI, maka kita akan menuju ke Imam Bonjol, dan kurang lebih 300 meter dari Bundaran HI kita akan bisa menuju ke Taman Suropati. Berbeda dengan Taman Ayodhya yang ada di Blok M. Kalau Taman Ayodhya itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, tapi Taman Suropati dibangun sekitar pada tahun 1900-an. Jadi sudah lebih berumur 100 tahun. Taman ini dibangun oleh orang Belanda namanya P.A.J. Mujen yang hidup 1879 sampai 1955. Nama Belanda taman ini adalah Burgemeester Bisschopsplein. Nah, ini kalau bahasa Belanda lagi bermasalah lagi. Apa begitu pronunciation-nya atau yang lain? Lagi-lagi saya nggak paham bahasa Belanda itu. Nama itu diambil daripada nama wali kota Batavia yang pertama, yaitu G.J. Bisschop, yang menjabat pada tahun 1916 sampai 1920. Taman tersebut mempunyai luas 16.328 meter persegi. Pada awalnya taman tersebut adalah alun-alun kota Batavia, dan bisa dikatakan itu adalah titik nol Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1980 di Taman Suropati dibangun monumen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi masing-masing negara membuat monumen yang diletakkan di Taman Suropati. Dan itu adalah bagian dari Taman Suropati yang bisa kita nikmati. Saat ini daerah Taman Suropati menjadi daerah yang sangat penting, karena di situ terdapat perumahan Wakil Presiden, kedutaan besar, kemudian gedung Bappenas, kemudian kantor KPI. Sehingga kita kalau ada di situ tidak bisa sembarangan untuk melakukan pengambilan gambar atau pemotretan. Nanti akan ditegur oleh polisi, sama seperti saya saat mengambil gambar ini. Ada bagian-bagian tertentu dari pengambilan gambar saya diperiksa oleh polisi dan diminta untuk menghapus. Ya, saya hapus. Sekarang apa saja yang bisa kita nikmati jika kita berkunjung ke Taman Suropati? Pertama, tentunya kita jalan-jalan menikmati kesejukan rindangnya pohon di Taman Suropati sambil duduk-duduk refreshing. Atau kita jogging di sekeliling Taman Suropati yang memang disediakan jogging track, sehingga kita bisa berolahraga. Di tempat-tempat tertentu di Taman Suropati terdapat lokasi yang biasanya juga dilakukan untuk tempat yoga bagi yang suka melakukan yoga. Kalau kita lagi beruntung, pada waktu hari libur di siang hari, banyak para pemusik itu berlatih atau melakukan konser kecil di Taman Suropati. Tentunya kita bisa menikmati juga pertunjukan mereka. Kita
juga bisa menikmati kuliner ringan yang dijual di seputar Taman Suropati. Dan yang tidak kalah mengasihkannya adalah di Taman Suropati itu tempatnya bagus sekali untuk area pemotretan. Apakah itu pemotretan hobi, pemotretan kenang-kenangan, atau bahkan untuk prewedding. Seperti video-video saya yang lain, saya selalu menjelaskan seandainya kita itu dari luar Jakarta dan ingin menuju ke Taman Suropati, bagaimana caranya? Kalau dari Bandara Soekarno-Hatta, kita bisa naik kereta bandara, turun di stasiun BNI City. Jarak BNI City ke Taman Suropati kurang lebih 1 kilo, dan kita bisa menginap di seputar Bundaran HI. Kemudian kita bisa juga naik damri dari bandara turun daerah Tamrin City, dan kita bisa menginap di situ. Dari situ menuju Bundaran HI kurang lebih 50 meter, dan dari Bundaran HI ke Taman Suropati kurang lebih 300 meter. Kita bisa naik juga damri jurusan Blok M, turun seputar Sudirman, dan kita bisa menginap di situ. Kalau mau ke Taman Suropati, kita naik Transjakarta jurusan Blok M Kota, kita bisa berhenti di Tosari atau di halte Bundaran HI. Dari situ ke Taman Suropati kurang lebih 300 meter. Jadi tempat-tempat penting lain yang layak dikunjungi selain Taman Suropati tentunya adalah Bundaran HI, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Sarina, pusat grosir Tamrin City, dan sedikit agak jauh kita bisa menuju pusat grosir Tanah Abang. Kecuali Tanah Abang, tempat-tempat tersebut bisa kita kunjungi cukup dengan jalan kaki, jadi tidak merepotkan. Oke bro, demikian penjelasan saya tentang Taman Suropati dan kemudahan untuk menuju ke sana serta tempat-tempat penting yang layak dikunjungi di seputar Taman Suropati. Selamat menikmati videonya. Tonton dan simak terus video-video saya yang lain. Kritik dan saran bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Dan salam sukses untuk kita semua.